Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Para jamaah, sahabat, teman-teman Padepokan Serantang Seruntung, alhamdulillah malam ini kita oleh Allah masih diberi nikmat, diberi hidayah untuk bisa melaksanakan sholat taraweh di antara beberapa ibadah yang disunahkan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan kultum yang kemarin, yaitu masalah keutamaan orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadih, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski." Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh bau mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada minyak misik. Bau mulut orang yang puasa, apalagi lepas tengah hari, ketika duhur sudah berlalu, maka bau mulut itu sudah jelas-jelas bagi kita bau yang tidak sedap, bau yang sangat busuk, tapi bau itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bau mulut itu adalah bau orang yang sedang melaksanakan ibadah, yang sedang menjalankan ketaatan kepada Allah. Dengan artian bahwasannya sesuatu yang kita anggap hina, sesuatu yang kita anggap remeh, apabila itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darah yang menjijikkan, tapi apabila darah itu tumpah di medan perang, darah itu tumpah di medan pertempuran dalam membela agama Allah, maka darah itu sangat indah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga air ludah orang puasa, air liur orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, yang begitu busuk baunya, itu sangat indah baunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah baunya orang yang ibadah. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Juga kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya orang yang melaksanakan puasa, yang mau melakukan ibadah puasa, maka mereka oleh Allah diberi dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika dia sedang melakukan iftar, sedang melakukan berbuka puasa. Tidak ada satupun manusia yang ketika ibadah puasa lalu mendengar adzan maghrib, dia hendak berbuka, tidak ada satupun yang tidak bahagia. Semuanya senang, riah, bahagia. Kenapa? Karena itu memang balasan di antara balasan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Senang dengan datangnya maghrib, gembira dengan datangnya berbuka. Itu adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia bagi orang-orang yang puasa. Jika adzan maghrib berkumandang, ada seseorang yang tidak merasa bahagia, perlu dicurigai apakah dia puasa atau tidak. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan apabila orang yang ahli puasa suatu saat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bahagia dengan puasanya. Bahagia bertemu dengan Allah, bahagia bertemu dengan Sang Penciptanya. Kenapa? Karena itu balasan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Bisa kita bayangkan, ketika semuanya sudah tidak ada yang bisa menolong, semuanya sudah lari dari kita, suasana saat itu sangat menakutkan. Tiada lagi yang akan kita pegang,
Tiada lagi yang bisa akan kita mintai tolong. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menolong kita. Dan kita mempunyai suatu amalan yang bisa kita andalkan di hadapan Allah, yaitu puasa. Dengan ibadah puasa, maka kita ketemu Allah dalam keadaan bahagia. Senang karena bertemu Allah, Allah yang akan membalas ibadah puasa kita. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang menjalankan ibadah puasa ini bisa meraih dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia pun juga bahagia ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula dalam satu hadisnya, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah, barang siapa melaksanakan ibadah puasa, barang siapa melaksanakan ibadah Ramadan, akan tetapi dia tidak bisa meninggalkan perkataannya yang kotor, dia tidak bisa meninggalkan ucapannya yang berbohong, dia tidak bisa meninggalkan ucapan yang bahasa kita ngeramput. Apabila orang puasa, tidak makan, tidak minum, mulai subuh hingga maghrib, tapi mulutnya tidak bisa dijaga, mulutnya masih tetap berbohong, mulut masih tetap berdusta, maka kata Kanjeng Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Ta'ala tidak perlu dengan puasanya orang yang seperti ini. Allah tidak menghiraukan puasanya orang yang masih mau berdusta, yang masih mau berbohong. Oleh karena itu hati-hati. Kita yang sudah mencegah makan dan minum, mulai dari fajar hingga tenggelamnya matahari, hati-hati. Istri jangan berbohong kepada suami, suami jangan berbohong kepada istri, penjual jangan berbohong dengan pembeli, pembeli jangan berbohong dengan penjual, teman jangan berbohong dengan sesama teman. Ingat, maka puasa Anda, ibadah puasa Anda tidak akan dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma bisa merasakan haus dan lapar, tapi kita tidak merasakan pahala nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari kata-kata bohong, hindari menyebarkan kata-kata hoak, hindari kata-kata fitnah, karena semuanya itu adalah perkataan yang bohong, yang dusta, yang tidak akan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita oleh Allah Ta'ala diberi pertolongan, taufik dan hidayah untuk bisa menahan mulut kita dari kata bohong dan dusta, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, semoga dua hadis yang kami bacakan tadi bisa menjadi bekal dalam melaksanakan ibadah puasa, yang akhirnya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.